Nah saudara, setelah kita mengetahui mengenai dasar-dasar forex trading dan juga trading regulation dari PT Asia Kapitalindo Komoditi Berjangka, dan kita telah mempelajari bagaimana caranya menginstal akan platform dari forex online trading dari PT Asia Kapitalindo ini, dan telah mendaftarkan akan sebuah demo account, maka saatnya sekarang kita mempelajari bagaimanakah cara menggunakan platform dari PT Asia Kapitalindo ini yang dinamakan sebagai MetaTrader atau ASCAP Trader. Tampilan yang telah kita lihat sebelumnya seperti ini bentuknya, yaitu terdiri dari beberapa buah window yang merupakan window dari harga-harga yang ada. Di sebelah kiri terdapat window secara default tampilan market watch dan juga navigatornya, dan pada bagian bawah terdapat tertera beberapa bagian, yaitu seperti trade, account history, news, alerts, mailbox, dan journal. Nah, kita akan mempelajari bagaimanakah cara penggunaan platform dari MetaTrader ini dan bagaimana cara melakukan transaksi dari MetaTrader ini atau ASCAP Trader. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita saat ini. Nah, hal apakah yang perlu kita lakukan pertama kali ketika kita telah selesai menginstal akan MetaTrader ini dan juga telah mendaftarkan sebuah demo account? Yang pertama-tama adalah mengatur akan tampilan layout dari MetaTrader ini. Nah, saudara, MetaTrader ini tampil dalam tampilan default sederhananya adalah dalam berupa 4 buah grafik seperti ini. Kenyataannya ketika nanti Anda sehari-hari bertrading, Anda tidak membutuhkan keempat-empatnya sekaligus. Biasanya seorang trader hanya mengambil 1 atau 2 atau maksimum 3 akan pasangan mata uang, sehingga dia tidak memerlukan tampilan terlalu banyak seperti ini. Umumnya dia dapat membutuhkan bahkan tampilan yang lebih jelas. Misalnya dia hendak bertrading khusus mata uang GBP USD. Maka cukup Anda double klik saja atau klik tombol maximize di sini, GBP USD. Nah, maka akan terzoom seperti ini, begitu rupa. Jadi lebih besar tampilannya. Dan untuk mata uang lainnya dapat Anda akses pada tab di bawah ini, ada Euro USD, USD CHF, ada USD Japanese Yen, dan satu lagi yang tertinggal adalah AUD USD. Jika Anda hendak menambahkan AUD USD, pilih saja File, New Chart, lalu AUD USD. Nah, sudah selesai. Sudah muncul, saya zoom. Oke, jadi Euro USD ada di sini, USD CHF, GBP USD, USD Japanese Yen, AUD USD. Oke, saudara. Nah, mungkin Anda lebih menyukai akan tampilan AUD USD dalam beberapa time frame. Misalnya, katakan Anda atau GBP USD dalam beberapa time frame. Anda dapat membuatnya menjadi begitu rupa. Maksudnya begini, Anda perkecil. Lalu kemudian ini adalah GBP USD untuk time frame 4 jam. Kemudian saya buka lagi chart baru GBP USD lagi. Oke, kemudian saya setting lagi. Ini GBP USD yang kedua dengan time frame 1 jam. Jadi ini yang per 4 jam grafiknya, ini adalah per 1 jam grafiknya. Suka-suka Anda bagaimana Anda men-settingnya. Tapi saya sendiri secara pribadi lebih menyukai tampilan seperti ini saja. Saya tutup dan cukup semuanya satu grafik. Karena bagi saya terlalu banyak penampilan grafik juga merepotkan, karena susah mengorganisnya dalam trading sehari-hari. Jika Anda sudah merasa cukup dan sudah merasa terbiasa dengan grafik ini dan Anda hendak men-save akan tampilan layout yang sudah ada, maka pilih saja File, lalu masuk ke bagian Profile, lalu langsung pilih Save As di sini. Nah, masukkan nama profil grafik Anda, layoutnya misalnya My Trading Layout, lalu oke. Nah, dari si bawaannya MetaTrader juga menampilkan beberapa profil yang dapat Anda pilih suka-suka Anda. Misalnya untuk British Pound, jadi khusus Anda bertrading British Pound. Nah, sudah ada tampilan layout standarnya. Seperti ini. Jadi ini tampilan daily per 4 jam, grafiknya per 1 jam. Atau mau Anda Swiss franc, juga demikian sama. Atau jika Anda sudah men-setting-setting dan kemudian ternyata terubah-ubah grafiknya dan hendak membuka lagi layout Anda, pilih saja main trading layout, maka akan kembali seperti semula. Oke, nah demikian saudara, perihal bagaimana cara membaca akan grafik ini. Maksudnya grafik apakah ini, dan kemudian sumbu-sumbu batang seperti ini seperti apa, kita akan mempelajari lebih lanjut, lebih detail nanti pada bagian analisa teknikal. Terutama ketika kita mempelajari bagaimana cara melakukan analisa berdasarkan grafik.
Untuk saat ini yang perlu Anda pelajari adalah untuk masalah grafik yang pertama-tama mengenai candlestick. Komponen utamanya hanyalah terdapat dua jenis candle, yaitu candle yang berwarna putih dan candle yang tidak ada warnanya di sini, yang warna dasarnya belakangnya hitam. Nah, saudara, candle yang berwarna putih ini merupakan tanda grafik pergerakan mata uang bergerak turun ke bawah, sedangkan yang hitam ini tanda mata uang bergerak naik ke atas. Ini merupakan candle ini mewakili pergerakan per time frame tertentu. Dalam hal ini Anda dapat melihat pada bagian kiri atas di sini Euro USD H4, itu artinya adalah per 4 jam. Jadi artinya satu grafik ini mewakili pergerakan selama 4 jam. Kalau Anda hendak menggantinya menjadi satu batang ini mewakili pergerakan per 1 jam, pilih saja 1 hour. Maka ini adalah tanda untuk pergerakan per 1 jam. Atau per 1 menit bahkan. Ini dia, per 1 menit. Jadi suka-suka Anda bagaimana men-settingnya. Nah, perihal bagaimana cara membacanya, Anda dapat melihat bagian, saya arahkan kursor pada candlestick ini yang putih ini, dan lihat pada bagian bawah di sini. Perhatikan pada bagian ini. Di sana tertera bahwa ada O15612, ada H15622, ada L1552, ada C15556, ada V8101. Apakah artinya? Nah, artinya adalah ini merupakan grafik pada tanggal 23 bulan 6 2008 pukul 5.45, dan ini merupakan grafik pembukaannya. Karena dia grafik di pembukaan, maka harga opennya adalah di bagian di atas, saudara, di 5512. Ini dia. Kemudian di bawahnya ini ada harga penutupannya selama 1 jam tersebut 5622. Terendahnya di 5552 dan tertingginya ada di 5622. Oke, jangan khawatir, kita akan mempelajari lebih detail lagi cara baca grafik ini lebih lanjut pada bagian sesi analisa teknikal. Ini sekilas saja. Dan untuk tampilan grafik ini pada sumbu X di sini, bagian bawah ini merupakan fungsi tanggal, saudara, fungsi waktu, dan ini adalah atasnya merupakan harga. Jadi fungsi harganya. Harga terakhir ada ditandai dengan warna putih di sini, yaitu 5755 untuk Euro USD-nya 5757 sekarang. Oke. Nah, bagian kedua yang perlu Anda pelajari sekarang adalah mengenai masalah balance atau dana yang tersedia pada saat Anda mempelajari demo account maupun real account nanti. Semua tertera pada bagian account history pada tab di bagian bawah yang bertuliskan terminal. Kalau misalnya Anda merasa terminal Anda hilang, masuk aja pada bagian view, lalu masuk ke bagian terminal di sini, maka akan muncul lagi. Oke, nah terminal ini fungsinya adalah untuk memantau berbagai macam aktivitas trading Anda sehari-hari. Untuk bagian account history ini merupakan total balance Anda dan perhitungan profit loss Anda selama Anda bertrading akan masuk ke bagian account history di sini. Terus ini tertera profit dana deposit sebesar 5.000. Nah, ini artinya adalah dana Anda yang tersedia sekarang pada saat Anda membuka real account, pada saat Anda membuka demo account sebesar 5.000 US dollar. Untuk trade, nah trade di sini trade mencatat semua aksi transaksi Anda buy ataupun sell dalam keseharian Anda bertrading. News ini merupakan fasilitas bawaan dari MetaTrader, di mana terdapat berbagai macam berita-berita yang disediakan oleh MetaTrader. Anda dapat mendouble klik saja, maka akan muncul beritanya seperti apa. DJ Market Talk, New York funding rate at 2.8% above LIBOR. Nah, bentuknya itu saja dalam bahasa Inggris, saudara. Alerts ini jika Anda menempatkan akan sebuah program yang dapat memberikan Anda berita alert atau semacam alarm kapankah posisi harus dibuka atau kapankah Anda harus keluar. Mailbox atau pesan dari perusahaan dari PT Asia Kapitalindo mengenai keseharian trading Anda. Jika ada terdapat pemberitaan misalnya terjadi gangguan teknis atau terjadi update, maka akan ditampilkan di mailbox di sini. Ada jurnal, saudara. Jurnal mencatat berbagai macam kegiatan-kegiatan teknis, misalnya Anda login kapan, Anda logout kapan Anda memulai akan demo account Anda, kapan Anda memulai masukkan transaksi Anda, akan masuk ke bagian jurnal di sini. Oke, yang terpenting adalah dua hal ini dalam keseharian trading, yaitu yang disebut sebagai trade dan yang kedua sebagai account history. Dua hal ini merupakan bagian terpenting. Nah, di sebelah kiri ada terdapat market watch, yaitu semacam kayak tampilan tabel dari harga beli dan harga jual dalam keseharian bertrading.
Ingat saudara, ketika kita mempelajari Forex and Deeper, kita sudah mengetahui bahwa ada harga jual dan harga beli. Sama seperti ketika Anda melakukan transaksi di sebuah bank misalnya. Di sebuah bank, maka ketika Anda menukarkan rupiah Anda dengan dolar Amerika, pasti ada harga jual dan harga beli. Hal ini juga sama. Bedanya pada bank, di sana dilihat dari sisi teller atau dari sisi bank. Tapi pada platform ini harga bid atau harga sell, artinya bid ini merupakan harga jual dari sisi Anda. Sedangkan as adalah harga beli dari sisi Anda. Demikian. Ada AUD USD, ada Euro USD, GBP USD, USD CHF, USD Japanese Yen, ada DJI merupakan Dow Jones Index. Ini digunakan untuk keseharian trading bagian trading index. NQ juga. Ada beberapa saham seperti IBM, INTC, Intel, MSFT, Microsoft, dan berbagai macam saham-saham lainnya. Kita tidak memerlukan yang lainnya, kita hanya memerlukan 5 hal ini. Ada tanda panah berwarna hijau, ini artinya adalah AUD baru saja mengalami kenaikan. Tanda panah berwarna merah artinya baru mengalami penurunan. Dan jika warna biru itu artinya harga bergerak naik, merah artinya harga bergerak turun. Demikian. Oke, ini untuk market watch-nya. Di bagian bawah ada navigator, ini merupakan semacam kayak history dari berbagai macam indikator teknikal kah, atau account yang Anda masukkan. Anda menampilkan beberapa indikator teknikal, maka dapat tampilkan di sini. Kalau Anda tidak suka dengan navigator, maka Anda dapat mengexitnya saja. Demikian. Tick chart ini merupakan tampilan grafik tetapi dalam bentuk metode tick atau real time-nya. Jadi tidak ada time frame tertentu seperti per 4 jam atau per 1 jam, tapi ini data yang per harga bergeraknya. Jadi tick istilahnya. Oke. Untuk bagian atas ada file, view, insert, charts, tool, window, dan help. View di sini merupakan window-window apa saja yang akan Anda tampilkan. Seperti misalnya Anda menampilkan navigator tadi, maka klik saja navigator, maka akan muncul. Kalau Anda mengexitnya, Anda juga dapat masuk bagian view dan klik lagi, hilang. Strategi tester ini digunakan bagi Anda yang bertrading hendak menggunakan program atau robot istilahnya. Kita tidak banyak ambil bagian dalam strategi tester. Data window ini merupakan tampilan data dalam keseharian trading secara keseluruhan. Tapi karena kita tidak menggunakan data secara katakan dalam format Excel, maka tidak kita perlukan juga. Sisanya yang sehari-hari Anda perlukan dalam orang yang trading secara default standar, mereka hanya memerlukan market watch, grafik, dan terminal di sini. Yang lainnya tidak terlalu diperlukan. Oke, ini untuk toolbarnya, standar, chart, line studies, periodicity, customize. Kalau Anda mematikan standar, maka toolbar di sini akan hilang. Nah, perhatikan. Biarkan tampilan utama apa adanya seperti ini, yaitu toolbar yang paling sering digunakan standar, chart, line studies, dan periodicity seperti apa adanya, karena memang ini sehari-hari kita perlukan. Untuk insert, ini juga untuk menggunakan indikator. Kita akan melihatnya nanti pada analisa teknikal. Chart merupakan bicara mengenai grafik, tampilan grafiknya. Ini ada kotak-kotak seperti ini, Anda dapat menghilangkannya dengan grid. Seperti ini. Juga ada auto scroll. Auto scroll berguna untuk jika Anda sampai ke titik terakhir, misalnya Anda sudah hilang, Anda geser ke sebelah kiri, kemudian harga Anda menyalakan auto scroll, maka akan kembali ke harga terakhirnya. Sedangkan ini chart shift atau menggeser grafik Anda seperti ini. Nah, ada tanda panah kecil di atas. Tinggal Anda geser-geser saja. Oke, saya rasa demikian. Ada tools, bagaimana untuk melakukan pemesan order, mendapatkan pending order, dan berbagai macam variabel-variabel lainnya. Dan window juga ini untuk tampilan grafik-grafik yang akan Anda gunakan. Oke, bagi Anda tidak menyukai akan tampilan warna dari hitam putih ini, hitam putih dan hijau ini, maka Anda dapat juga mengubahnya dalam masalah warna. Misalnya Anda klik kanan, lalu masuk ke bagian properties di sini, atau pencet juga F8, dan ini ada tampilan settingan untuk masalah tampilan grafis Anda. Ada yang sudah color scheme-nya ada green, yellow on black, jadi warna kuning, green on black, ada juga black on white seperti ini. Atau yang paling dasar adalah green on black, paling umumnya.
Kalau Anda hendak mengganti warnanya jangan hijau, saya mau ganti dengan warna misalnya warna putih. Ya, sudah jadi putih sekarang. Oke, jadi suka-suka Anda sebenarnya. Terus mana yang warna lime-nya? Kalau Anda ternyata sudah setting-setting dan ternyata malah justru tambah kacau, tidak jelas, seperti ini misalnya, tambah buruk, klik saja reset. Akan kembali seperti semula. Pada bagian common, ini merupakan settingan grafis secara keseluruhan, secara global. Misalnya Anda hendak menampilkan, hendak membuang grid seperti yang telah kita lihat. Ada juga period separator, maksudnya jika ada period separator, maka ini disebut period separator, artinya jika terjadi pergantian hari, maka akan ditampilkan ini satu hari dalam satu kotak ini. Dari garis ini ke garis ini adalah satu hari. Hari berikutnya tanda dengan garis berikutnya. Jadi ini merupakan separator untuk harian. Tampilan grid. Untuk grafik ada yang chart, candlestick, bar chart, dan line chart. Oke, tidak menjadi masalah. Kita tidak terlalu merepotkan apakah harus bar chart, candlestick, atau line chart. Tapi memang secara default umumnya adalah orang lebih menyukai menggunakan candlestick.